guys, balik lagi di konten aku. Kali ini aku mau mewawancarai beberapa orang seputar perpajakan. Jadi teman-teman sekalian yang belum tahu nih tentang pajak, boleh kali nyimak di konten ini. Jadi mari kita masuk ke orang pertama yang akan aku wawancarai. Mari kita panggil orangnya. Hai. Nah, ini orang pertama yang bakal saya wawancarai. Sebelum masuk ke sesi wawancara, boleh kali kita kenalan dulu supaya penonton-penonton kita ini lebih kenal. Hai, nama saya Stefania Wangso. Ini Stefania. Aku di sini tuh mau nanyain soal pajak gitu. Kakak bersedia kan meluangkan waktunya sebentar? Sebenarnya sih nggak mau ya. Bukan. Bercanda. Jadi gini, yang pertama yang mau saya tanyain nih, Kak Fania tuh apa yang Kak Fania tahu tentang pajak? Tahu aku sih, pajak itu biaya rutinan yang biasanya dibayarin ke pemerintah ya. Benar sekali. Jadi pajak itu memang benar biaya rutinan yang kita bayarkan ke pemerintah. Lah, pajak ini biasanya kita nanti tuh bisa dapat timbal baliknya, walaupun gak secara langsung ya Kak ya. Kayak nanti mungkin kalau orang-orang yang sering dapat bantuan tuh, nah itu nanti bayar itu nanti dari pajak guys. Jadi walaupun kita bayarnya sekarang, jadi kita nggak menerimanya langsung, jadi kita menerimanya nanti secara berkala gitu. Jadi fungsi pajak itu bukan hanya itu saja ya guys, tapi fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama itu fungsi budgeting, yang kedua itu fungsi mengatur, yang ketiga itu fungsi stabilitas, sama yang keempat itu fungsi redistribusi gitu guys. Selanjutnya ini ya Kak, aku mau nanya lagi nih, pajak apa aja sih yang Kakak tahu? Tahu aku itu ya BPH, PPN, bea cukai. Nggak tahu apa lagi. Jadi pajak itu ada macam-macam Kak. Jadi pajak itu bukan sebatas itu aja. Memang benar tadi yang disebutin sama Kak Fania, ada PPH, PPN, PBB. nah itu Peringatan. PBB juga guys. PBB itu juga pajak ya. Terus tadi bea cukai juga termasuk pajak gitu. Bedanya apa sih Kak PPH sama PPN? Nah, PPH itu singkatan dari pajak penghasilan. Nah, PPN itu kan pajak penambahan nilai. Nah, kalau PPN itu dikenakannya ketika ke itemnya gitu Kak. Jadi kalau seumpama ya, Kakak beli baju di mall, biasanya per item itu kan ada pajaknya sendiri. Jadi harga normalnya biasanya ditambah pajaknya berapa persen gitu. Itu PPN. Sedangkan PPH biasanya itu dikenakan oleh orang-orang yang punya usaha. Jadi kalau sama orang bukan punya usaha aja sih guys, biasanya kalau kita lagi kerja atau apa gitu kan kita pasti punya penghasilan. Penghasilan itu tuh tidak hanya kalau kita kerja aja, pokoknya tuh segala bentuk tambahan kemampuan ekonomis yang bisa digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan dalam bentuk apapun, itu tetap nanti bisa dikenakan pajak gitu Kak. Kakak mau tahu nggak gimana cara nentuin besaran pajak gitu? Gimana itu Kak? Jadi cara menentukan besaran pajak itu ada 2. Yang pertama itu kita bisa menentukan, biasanya tuh ditentuin secara langsung guys. Jadi yang kedua itu secara persentase. Nah, Kakak tahu nggak sih pajak yang langsung itu apa aja? Tahu sih Kak. Mengapa Kak? Nah, pajak yang biasanya ditentuin langsung itu kayak pajak materai. Kalau materai kan kayak 10.000, 6.000, itu kan langsung ya kayak. Terus pajak parkir, ya kan? Pajak parkir. Terus yang ketiga itu retribusi tempat wisata Kak, gitu Kak. Kalau untuk persentase mungkin itu nanti kayak di PPH pasal 21 di tarif progresif sama tarif ter. Itu biasanya udah ditentuin persentasenya berapa gitu Kak. Kakak tahu nggak sih kalau kita nggak bayar pajak itu nanti kena apa? Biasanya sih kena denda ya, kayak penalti atau bahkan
Benar guys, jadi kalau seumpama kita nggak bayar pajak, nanti kita bisa kena sanksi pajak. Sanksinya itu bisa berupa bunga, bisa berupa hukuman, atau bisa berupa denda. Nah, sanksi ini bukan cuma kalau kita nggak bayar pajak, tapi kalau seumpama kita telat bayar pajak, itu nanti kita juga bisa dapat sanksinya guys. Jadi kita harus benar-benar paham ya kapan kita harus bayar pajak dan pajak apa yang harus kita bayarkan gitu guys. Taati pajak, jangan lupa. Benar guys. Dari kakak Fania, apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya, sepertinya. Oke, jadi gitu dulu ya guys. Mungkin apa yang kita sampaikan kali ini semoga bisa diterima baik oleh teman-teman semua. Jadi see you. Dadah. Halo kak, permisi. Saya mau nanya-nanya nih tentang perpajakan. Apa kakak mau nih untuk saya tanya-tanyain? Boleh. Mau nanya apa? Sebelum lanjut ke sesi pertanyaan, boleh kali ya kakak kenalan dulu sama teman-teman sekalian, biar ini teman-temannya biar lebih kenal dengan kakaknya. Siapa tahu kepo juga sama IG-nya. Kenalin, nama aku Azara Rifa. Oke kak, jadi saya di sini tuh mau nanya-nanya sedikit aja nih seputar perpajakan. Jadi kakak tahu nggak sih apa itu pajak? Pajak itu menurut aku ya, yang aku tahu tuh pajak itu kayak kontribusi dari masyarakat diwajibkan dari pemerintah buat membiayai layanan umum guys gitu. Jadi wajib pajak itu penting. Oh gitu ya, benar sekali ya guys. Emang pajak itu kontribusi dari masyarakat kepada pemerintah dan itu wajib ya guys. Karena pajak itu udah teratur dalam undang-undang. Walaupun kita tidak menerima manfaatnya secara langsung, tapi nanti kita tetap dapat, walaupun tidak langsung ya guys, tapi nanti kita dapat bakal sesuai dengan waktunya gitu. Oke, selanjutnya nih kak, aku mau nanya, kakak tahu nggak sih PPH itu apa? PPH itu pajak penghasilan ya. Nah, kalau pajak penghasilan menurut aku itu dari penghasilan masyarakat, diambil dari penghasilan masyarakat, jadi nggak cuma gaji aja ya. Jadi kayak apa sih penghasilan yang bisa membuat masyarakat ekonominya dari masyarakat aja lah gitu. Ya. Tapi boleh dijelasin lagi kak? Oke, benar. Emang pajak penghasilan itu bukan kita ambil dari gaji aja, cuma tapi segala bentuk penghasilan yang bisa menambah kekayaan atau konsumsi itu bisa kita sebut sama penghasilan gitu guys. Lu kakaknya pinter ya kak? Iya. Jadi ini aku mau nanya lagi nih. Apa tuh? Kakak tahu itu juga nggak? PPN nggak? Aku taunya PPN tuh pajak penambahan apa sih? Ya, PPN itu pajak penambahan nilai ya. Boleh jelasin nggak? Aku agak kurang tahu soalnya. Untuk pajak penambahan nilai ini kita umpamakan dalam bentuk contoh aja ya. Kayak kalau seumpama kakak lagi makan nih di sebuah kafe, biasanya kan untuk per itemnya itu kan ada pajaknya sendiri. Nah itu yang biasanya kita sebut pajak penambahan nilai kak. Begitu. Baru tahu aku. Ya gitu. Kayak kak, ini aku mau nanya nih kak, kakak tahu nggak sih biasanya tuh kita nentuin pajak lewat apa aja? Nah itu nggak tahu, jelasin dong. Nah, itu tadi kita nentuin pajak itu ada dua. Yang pertama bisa secara langsung, sama yang kedua biasanya persentase. Nah, kalau yang secara langsung ini itu contohnya kayak gerai, parkir, retribusi, kayak tempat wisata gitu kak. Sedangkan kalau pajak yang persentase itu kita tahu sendiri lah ya, kayak kalau semua kita pajak motor, pajak progresif, pajak ter itu tuh biasanya pakai persentase gitu kan. Paham. Keren banget. Ya, gitu. Jadi gitu kak yang tentang sekilas tentang perpajakan. Gitu. Ya aku lebih paham sih sekarang. Ya, semoga apa yang udah saya sampaikan itu ya bisa jadi ilmu buat kakaknya. Oh iya, dan amin. jadi bisa diterapkan oleh kakaknya. Iya, juga. pasti. Kakak jangan lupa bayar pajak ya kak ya. Iya, pasti kok. Oke, jadi gitu guys. Assalamualaikum. Ini siapa? Saya Ana.
dia tuh nggak bayar pajak. Terus mbaknya tahu pajak apa aja? Iya, begitu. Kita bisa coba. Oh gitu. Ya mbak itu salah satu dari pajak ya, tapi yang lain tuh ada kayak PPN, terus tambah nilai, terus kayak PPN BM tambah nilai jualan mewah, terus kayak ada KUP, terus gitu. Tahu itu apa mbak? KUP itu ketentuan umum perpajakan gitu. Terus ini kan mbaknya sebagai pelaku UMKM ya mbak. Mbaknya tahu nggak sih kalau UMKM itu ada pajaknya? Tahu. Jadi UMKM itu ada pajaknya sendiri mbak tiap tahunnya. Jadi ada di pasal 4 L2 itu sebesar 0,5 atau 5% gitu setiap tahun. Tapi nggak semua UMKM itu wajib bayar pajak. Tapi yang minimal 500 juta per tahun ya, pendapatannya 500 juta per tahun gitu. Yang bayar pajak. Iya, yang wajib bayar pajak. Kalau di bawahnya berarti nggak bayar. Kalau di bawahnya tuh nggak usah bayar. Terus mbaknya tau nggak sih kalau bayar pajak itu kan biasanya ada yang ada yang langsung sama ada yang presentasi gitu. Mbaknya tau nggak sih? Yang langsung tahu. Yang satunya nggak tahu. Jadi bayar pajak tuh ada dua macam ya. Pertama tuh yang langsung. Yang langsung tuh yang maksudnya tuh kayak udah diterima langsung besarannya. Kayak materai, parkir, retribusi, tempat wisata. Kalau yang persentase kan banyak tahu ya kayak pajak sepeda motor itu kan juga ada persentasenya setiap jenis motor kan ada. Iya. Ya itu ada jenisnya masing-masing gitu mbak. Jadi gimana mbak udah tahu tentang tentang perpajakan? Udah. Nah, mungkin dari mbaknya ada yang mau ditanyain. Alhamdulillah sudah cukup informasinya, dan di sini saya kan tahu, pastinya kan nggak tahu, jadi tahu. Terima kasih ya mbak. Oke, makasih mbak, makasih juga mbak udah meluangkan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalan dulu dong kakaknya, dengan siapa? Halo, aku Aulia. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi gini kak, mohon maaf ya kak mengganggu waktunya. Jadi aku di sini tuh mau membahas tentang perpajakan. Apa kakak bersedia? Boleh bersedia. Jadi gini kak, yang pertama itu yang mau aku tanyain, kakak tahu nggak sih apa itu pajak? Aduh, kurang tahu sih. Kayaknya aku tahunya kayak cuma bayar ke pemerintah gitu nggak sih? Ya emang gitu kak, emang pajak itu bayar iuran yang harus kita bayarkan ke pemerintah yang wajib, tapi kita tuh tidak mendapatkan imbalannya secara langsung gitu kak. Kalau gitu kakak tahu nggak apa itu fungsi pajak itu apa aja? Aduh, kurang tahu sih kak aku. Jadi fungsi pajak itu yang utama tuh ada 4. Yang pertama itu budgeter atau fungsi untuk membiayai negara. Jadi fungsi budgeter itu tuh kita tuh kayak pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kayak program kesejahteraan gitu kak. Terus yang kedua itu ada fungsi mengatur perekonomian. Itu kayak melalui kebijakan gitu kak. Jadi pemerintah itu dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat dan perusahaan. Yang ketiga itu ada menjaga stabilitas ekonomi gitu. Jadi pemerintah itu bisa mengatur jumlah uang yang beredar dan bisa mengatur permintaan dan penawaran yang ada. Terus yang keempat ini bisa menciptakan keadilan sosial. Jadi dengan mendistribusi pendapatan dari yang kaya ke yang kurang mampu gitu kak. Kakak tahu nggak pajak itu ada apa aja atau apa aja pajak yang kakak tahu gitu? Apa ya? Aku taunya kayak pajak makan gitu, kayak di jajan gitu kan ada PPN gitu kan? Ya. Iya. Oh iya kak, emang itu salah satu jenis pajak, emang ada PPN. Terus itu ada PPH, itu pajak penghasilan.
Terus ada PPNBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah gitu. Oh ya kak, kalau boleh tahu yang PP apa tadi yang tentang barang mewah itu apa ya? Oh, PPNBM. Jadi PPNBM itu mirip PPN Kak, tapi kalau PPN itu kan hanya untuk pajak pertambahan nilai yang biasa. Tapi kalau PPNBM itu pajak pertambahan nilai barang-barang yang dianggap mewah gitu Kak. Jadi kayak kita membeli barang-barang kayak mobil mewah, motor gede, terus jam tangan mewah, perhiasan berlian, itu tuh mereka ada pajaknya sendiri lagi gitu Kak. Oke. Nah, kakak tahu nggak sih cara buat kita nentuin pajak itu lewat apa aja? Apa ya? Kurang tahu sih kak. Jadi kita kalau mau nentuin pajak tuh ada dua cara. Yang pertama itu biasanya langsung dikenakan dengan nominal yang sudah tertera. Yang kedua itu bisa dengan persentase. Kalau yang langsung ini biasanya tuh contohnya tuh kayak materai, terus parkir, retribusi tempat wisata gitu. Terus kalau yang persentase itu kayak pajak-pajak kayak pajak penghasilan tuh. Pajak penghasilan kan ada tarifnya, ada berapa persennya gitu. Gitu Kak. Gitu ya. Iya. Terus ini Kak, saya mau tanya nih Kak, kakak tahu nggak sih apa itu sanksi pajak? Mungkin kalau telat bayar pajak itu gak sih? Kalau kedengarannya dari sanksi gitu. Iya, benar sekali Kak. Sanksi pajak itu bukan cuma telat bayar pajak Kak, tapi kalau seumpama kita telat buat lapor pajak, itu juga kita bisa kena sanksinya gitu. Terus kakak tahu nggak apa aja ya sanksi pajak? Kurang tahu kak kalau itu. Jadi sanksi pajak itu ada 3. Jadi kalau sanksi pajak itu ada 3 macam. Jadi yang pertama itu ada kayak sanksi bunga, terus ada sanksi denda, yang terakhir itu ada sanksi hukuman gitu, hukuman penjara gitu Kak. Gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi kakak udah paham belum apa itu pajak? Sudah kak. Oke Kak, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih kak untuk penjelasannya tentang pajak.